Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah, amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di awal Ramadan ini kita dapat mengkaji sebuah kitab kuning yang akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa, yaitu kitab Al-Adhkar karangan Imam Al-Hafidh Syekh Al-Islami. Sahabatku yang dirahmati Allah, untuk kita mulai pembelajaran tentang kitab ini, dijelaskan bahwa di halaman 172 qala muallifu hadzal kitab nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Babul adkaril mustahabbatu fis shaumi, bab yang menjelaskan tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Yustahabbu ayyasma'a fi niyatis shaumi bainal qalbi wal lisani kama qulna fi ghairihi minal ibadati. Yustahabbu, disunahkan, ayyastama'a fi niyatis shaumi bainal qalbi wal lisani, disunahkan bagi orang yang berniat puasa untuk mengucapkan niat di dalam hati dan di lisan. Kama qulna fi ghairihi minal ibadati, seperti halnya kita ucapkan di dalam niat-niat beribadah yang lain. Maksud dari penjelasan kitab ini adalah ketika kita mau melaksanakan berpuasa, ya, kita diwajibkan niat dalam berpuasa. Tetapi ada hukum sunnah dalam berniat, yaitu ketika kita berniat dalam berpuasa, yaitu diucapkan di dalam hati dan dilafalkan di dalam lisan, ya, dan dilafalkan di lisan. Kita mendapatkan sunnah dalam niat. Fa inna iktasara 'alal qalbi kafahi, dan apabila niat berpuasa diucapkan hanya dalam hati, alal qalbi kafahi, itu sudah mencukupi. Wa inna iktasara 'alal lisani, dan apabila niat berpuasa itu hanya diucapkan dengan lisan, lam yujzihu, maka belum mencukupi, ya, belum mencukupi syarat sah dalam niat, bila khilafin, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini. Wasunnatu idza satamahu fi ghairihi aw tashafahu alaihi fi hali saumihi an yaqula inni shaimun marrataini aw aksara. Wasunnatu, dan disunahkan, ya, idza satamahu, ya, bagi yang berpuasa, apabila ada yang menjelek-jelekan, ya, idza satamahu, apabila ada orang yang menjelek-jelekan orang yang sedang berpuasa, ya, autasyafahu, atau yang membodoh-bodohkan, atau ada orang yang membodoh-bodohkan terhadap orang yang berpuasa, fi hali saumihi ayyakula, maka disunahkan bagi orang yang berpuasa tadi untuk mengucapkan inni shaimun marrataini au aksara.
Jadi penjelasan yang kedua, kesunahan yang kedua, yaitu ketika kita sedang melaksanakan puasa, kok ada orang yang menjelek-jelekan kita, membodoh-bodohkan kita, maka kita sebagai orang yang berpuasa disunahkan untuk mengucapkan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa sebanyak 2 kali atau bahkan lebih banyak. Itu kuncinya apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya supaya orang yang berpuasa itu tetap bisa menahan hawa nafsu sehingga puasa kita tetap lancar, tidak ada sesuatu hal yang membatalkan kita dalam berpuasa. Ruwaina fi sahiha Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan sahihai dua periwayat Bukhari wa Muslim, ya, Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyamu junnatun fa idza shoma ahadukum fala yarfus wala yadshab. Asyamu junnatun, puasa itu sebagai tameng. Fa idza shoma ahadukum, dan apabila ada seseorang di salah satu antara kalian sedang melaksanakan puasa, fala yarfus, maka jangan melaksanakan kejelekan, ya, yarfus, jangan melakukan kejelekan, wala yadshal, dan jangan melakukan kebodohan. Ini pesan Rasulullah bahwa puasa itu sangat sakral sekali, bisa dikatakan seperti itu, karena kita harus bisa benar-benar menjaga hawa nafsu kita sehingga kita bisa sukses dalam melaksanakan ibadah puasa. Dapat disimpulkan dari penjelasan kitab Al-Adhkar ini ada 3 kesimpulan. Yang pertama adalah kesunahan bagi orang yang berpuasa, yaitu kita melafalkan, meniatkan puasa itu dengan hati dan lisan, ya, itu yang pertama. Jadi kesunahan yang utama dari sebuah niat yang hukumnya wajib, tetapi kita bisa mendapatkan kesunahannya ketika kita mengucapkan niat di dalam hati juga dengan lisan. Dan apabila kita mengucapkan niat berpuasa ini hanya di dalam hati, maka itu juga sudah mencukupi syarat sahnya niat. Akan tetapi apabila niat itu hanya diucapkan secara lisan, maka itu belum mencukupi syarat sahnya niat dalam berpuasa. Yang kedua, apabila kita sedang melaksanakan berpuasa, ada yang menjelek-jelekan kita, ada yang membodoh-bodohkan kita, maka kita disunahkan untuk mengucapkan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa sebanyak 2 kali atau bahkan lebih. Yang ketiga, Sang Baginda Rasulullah SAW berpesan bahwa puasa itu sebagai tameng, puasa itu sebagai benteng. Apabila kita sebagai umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah puasa, maka jangan sampai kita melakukan kejelekan dan jangan sampai kita melakukan kebodohan sehingga puasa kita menjadi fatal. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.